Halo teman-teman pelayaran semua, salam seluas-luasnya. Di akhir tahun 2020 ini, saya ingin menutup tahun ini dengan hasil temuan-temuan yang saya lihat langsung di lapangan, yang sepertinya kurang tepat selama tahun 2020 ini. By the way, ini hasil pengamatan saya secara pribadi. Jadi kalau mau dianggap ini hal bodoh atau hasil penelitian saya yang konyol juga tidak apa-apa. Tapi dengerin aja dulu sampai habis, karena saya yakin kalian juga pasti setuju dengan saya. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, teman-teman ingat nggak di bulan April tahun 2020 sampai bulan Juni atau Juli tahun 2020? Semua kapal Pelni port stay di beberapa pelabuhan. Ada yang port stay di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, di Belawan Medan, dan di Kupang. Apakah kebijakan port stay itu salah atau tidak? Jawabannya ada dua. Loh, kok ada dua, Kak? Pasti bingung ya? Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama, port stay yang diberlakukan pada saat itu perlu dilakukan jika ada kru kapal yang memang ada kedapatan positif kena virus ini. Kapal port stay selama 2 minggu, terus dilakukan pengecekan ulang lagi kepada seluruh kru kapal. Jika sudah aman, kapal bisa diberangkatkan kembali, tapi dengan catatan hanya mengangkut barang logistik saja. Jawaban yang kedua, kapal seharusnya tidak perlu port stay. Kapal kasih aja berlayar, tapi dengan catatan lihat dulu wilayah mana aja yang menjadi zona merah. Selama bulan April sampai bulan Juli, yang menjadi zona merah adalah Pulau Jawa dan di Makassar. Jadi dengan kata lain, penumpang yang ada di Jakarta, Surabaya, dan Makassar tidak diizinkan naik ke dalam kapal. Tapi untuk wilayah lain, boleh diizinkan untuk membawa penumpang. Selain itu, jika terjadi penutupan wilayah, maka diambil kebijakan seperti ini. Adakan 2 kapal yang ditunjuk khusus untuk melayani rute mengelilingi Papua dari Jayapura sampai Merauke dengan KM Tatamailau dan KM Sirimau. Karena saya pantau selama bulan Maret sampai bulan Juli, banyak banget teman-teman Papua yang dari Sorong ingin ke Jayapura, dari Fak-Fak ingin ke Manokwari, dari Manokwari ingin ke Biak, dan dari Timika ingin ke Merauke. Tidak ada kapal yang berlayar. Itu untuk wilayah Papua ya. Untuk wilayah Sulawesi juga demikian. Kasih 2 kapal untuk melayani penumpang mengelilingi khusus rute Sulawesi. Dengan rute dari Bau-Bau masuk Raha, Kendari, Koloni Dale sampai Bitung, terus masuk ke Toli-Toli, Pantoloan, Pare-Pare, dan langsung masuk ke Bau-Bau. Rute itu bisa dengan KM Tilong Kabila dan dengan KM Binaya. Untuk wilayah selatan seperti Bali, Bima sampai ke Pulau Rote juga dilakukan hal yang sama. Kasih 2 kapal untuk melayani rute selatan, yaitu dengan KM Awu dan KM Leuser. Untuk wilayah Kalimantan juga diberlakukan hal yang serupa. Lainnya itu dari Pontianak, Kumai, Sampit, Balikpapan sampai ke Nunukan. Kapal yang ditunjuk bisa KM Lawit dan KM Kelimutu yang bisa diandalkan. Untuk kapal-kapal yang berukuran besar bisa difungsikan sebagai angkut barang logistik dengan rute regulernya. Untuk kapal yang berukuran 500 penumpang bisa tetap melayari rute reguler secara normal. Sementara untuk KM Gunung Dempo, karena desain kapalnya yang panjang untuk angkut barang, rute kapalnya bisa ditambahkan masuk ke Belawan Medan. Karena jalur Medan Batam Jakarta itu selalu membawa barang kontainer yang paling sedikit jumlahnya sebanyak 21 kubik kontainer. Jadi ada 1 kapal yang melayani barang logistik dari Sumatera, Jakarta, sampai ke Papua. Atau mungkin 2 kapal deh dengan KM Labobar ditambah rutenya masuk ke Jakarta dan ke Batam, supaya dapat membawa barang kontainer dari barat terus masuk ke rute tengah dan ke Papua. Dengan begitu, masyarakat tidak kerepotan mencari alat transportasi andalan mereka, yaitu dengan kapal laut. Dengan konsep seperti ini, saya rasa penyebaran virus tidak akan panjang seperti saat ini. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian setuju, tolong di-share video ini ke semua sosial media kalian ya. Terus, yang kedua,
Selama pandemi ini, saya rasa Pelni kurang tepat mengambil keputusan untuk kasih dok kapal. Setelah kapal turun dok, kapal port stay selama berbulan-bulan. Saya rasa ini kurang tepat. Kenapa? Karena pada saat kapal dioperasikan kembali, speed kapal menjadi turun dari kecepatan rata-ratanya. Yang biasanya kapal bertipe 2000 penumpang itu berlayar dengan kecepatan 17-18 knot, turun menjadi 13 knot. Kapal tipe 1000 penumpang yang biasanya berlayar 13 knot turun jadi 9 knot. Dan kapal tipe 500 penumpang yang biasanya berlayar 10 knot turun menjadi 7 knot. Yang ketiga, untuk di pelabuhan dan di dalam kapal, saya rasa juga kurang optimal jika pengecekan suhu tubuh penumpang dengan termogan. Harusnya di setiap pelabuhan harus dipasang scanner monitor yang sama seperti di stasiun kereta api atau di mall atau yang ada di bandara. Scanner tubuh dengan monitor di setiap pintu di pelabuhan, baik di pintu embarkasi, debarkasi penumpang maupun pintu transit yang ada di pelabuhan. Nah, jika sudah lolos scanner atau sudah dinyatakan aman atau steril, tangan kiri atau kanan dikasih cap stempel untuk menandakan kalau orang tersebut sudah aman atau dalam suhu yang normal. Jadi penumpang bisa dengan nyaman naik ke dalam kapal tanpa harus mengantri panjang seperti ini. Tes dulu. Oke, jalan. Jalan. Terus langsung masuk. Tes dulu, buka topengnya, tes dulu, stop. Mohon maaf, Pak. Oke. Ini lanjut. Stop dulu. Berikutnya, ini cukup penting untuk diperhatikan dengan baik, yaitu obat-obatan yang ada di dalam kapal selama berlangsungnya pandemi di tahun 2020 ini. Apakah di dalam kapal Pelni tersedia stok obat-obatan yang standby atau lengkap dengan jumlah yang banyak? Seperti contohnya obat antivirus, obat lambung, obat paru-paru, obat antibiotik, vitamin C, vitamin D, eukaliptus, dan obat penurun panas. Setelah saya survei di salah satu kapal, obat-obatan tersebut beberapa ada yang standby di mantri, tapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Seharusnya, stok obat-obatan di dalam kapal harus dalam jumlah yang banyak, karena mengingat ini masih situasi pandemi. Dan yang perlu diperhatikan untuk stok obat antivirus dan eukaliptus itu wajib ada di setiap kapal Pelni. Dan ditambah lagi untuk setiap penumpang diberikan menu tambahan seperti jus lemon atau wedang jahe. Kemudian ditambah dengan obat vitamin C dan D. Dan yang terakhir, selama tahun 2020 ini, jadwal semua kapal sangat sulit untuk didapatkan, terutama KM Sanghyang, KM Wilis, KM Pangrango, KM Tatamailau, KM Serimau, KM Leuser, KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, KM Ciremai, KM Dorolonda, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Awu, KM Binaya, KM Kelut, KM Sinabung, KM Gunung Dempo, KM Bukit Raya, KM Tidar, dan lainnya. Oke, itu tadi ada 5 hal yang menurut saya kelemahan Pelni di saat pandemi ini di tahun 2020. Semoga di tahun 2021 ini Pelni tidak mengulangi kejadian yang sama seperti di tahun 2020. Dan seharusnya jika ada kapal yang lagi naik dok, ya dikasihlah kapal penggantinya untuk sementara waktu. Dan mungkin ini menjadi urutan yang keenam, karena banyak masyarakat juga yang kesusahan mencari kapal jika tahu-tahu kapal mereka yang satu-satunya yang melayani rute seperti contohnya Jakarta Tual atau Surabaya Pantoloan harus naik dok tanpa ada kapal penggantinya. Oke, fix ya. Jadi ada 6 hal yang menurut saya harus diperbaiki oleh Pelni. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, and see you in 2021. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tiluang Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya.
Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam seluas-luasnya.